wabarakatuh. Saya Fernandika Pratama akan mempresentasikan tugas advokasi kesehatan. Gimana nih? Untuk anggota saya sendiri karena saya suka sendiri. Teman saya memilih dengan wanita, jadi saya sendiri aja. Teman saya memilih dengan wanita. Latar belakang kasus. Kondisi wilayah saat ini yaitu penggunaan rokok elektrik meningkat pesat di kalangan remaja. Dari data Dinas Kesehatan, 40% remaja pernah mencoba rokok elektrik, termasuk teman-teman saya. Belum terdapat regulasi daerah yang mengatur penjualan, promosi iklan rokok elektrik. Media lokal masih bebas menayangkan iklan rokok elektrik. Dampak yang terjadi yaitu meningkatkan minat remaja menggunakan rokok elektrik, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, perlindungan terhadap remaja itu masih lemah. Identifikasi isu advokasi, yang pertama isu utamanya yaitu tingginya penggunaan rokok elektrik pada remaja. Isu pendukungnya yaitu yang pertama, belum ada peraturan daerah. Yang kedua, pengawasan penjualan masih lemah, kayak masih terjual bebas gitu. Yang ketiga, iklan rokok elektrik belum dikendalikan. Tapi selama ini saya jarang melihat iklannya sih. Yang keempat, edukasi mengenai bahaya rokok elektrik itu masih kurang. Jadi ketika remaja kita bilangin rokok elektrik itu bahaya, mereka tidak menerima dengan fakta. Begitu. Yes. Yang terakhir yaitu remaja mudah memperoleh produk. Termasuk teman saya yang sering membeli liquid dan kebal-kebul di depan saya. Tujuan advokasi, tujuan umum, mendorong pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian rokok elektrik guna melindungi remaja dari dampak kesehatan. Tujuan khususnya menyusun regulasi daerah, membatasi penjualan kepada anak, mengendalikan iklan rokok elektrik, meningkatkan edukasi di sekolah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Strategi advokasi di pemerintah daerah memiliki 3 strategi advokasi. Yang pertama, apa teman-teman? Audiensi. Yang kedua, penyusunan police brief. Yes. Yang ketiga, usulan perda. Untuk di media ada 3 juga, yaitu kampanye kesehatan, mengurangi iklan rokok elektrik, dan publikasi dampak kesehatan. Seperti teman-teman dari Promkes ini yang harus sering mempublikasikan bahaya rokok elektrik. Tetapi teman saya yang dari Promkes pengguna rokok elektrik semua. Terus untuk di sekolah itu edukasi siswa sangat penting ya, karena mulai dari sekolah itu pengaruhnya. Kawasan tanpa rokok itu pasti ada di sekolah. Penyuluhan rutin seharusnya dilakukan sering oleh guru maupun tenaga kesehatan di sekitarnya. Rancangan kegiatan advokasi. Yang pertama, kampanye program yang bernama Remaja Sehat Tanpa Rokok Elektrik. Kegiatannya yaitu yang pertama, seminar sekolah. Seminar yang dilakukan di sekolah untuk membahas sehat tanpa rokok elektrik, mau aktif atau pasif. Nah, itu akan dibahas di seminar itu. Yang kedua, poster yang berisi tentang bahaya rokok elektrik. Yang ketiga, video edukasi yang mungkin bisa dibuat oleh teman-teman dari PKIP yang membuat cerita bergambar tentang rokok elektrik, bahayanya bagaimana. Nah, itu bisa dilakukan. Di media sosial paling membuat postingan atau tweet atau gimana yang membahas tentang bahayanya rokok elektrik. Jadi kita dapat mengedukasi secara online, tidak hanya remaja saja, tetapi bisa terkena dampaknya orang tua atau yang lain-lain. Jadi lebih luas. Yang ke berapa ini ya? 5. Bisa talkshow kesehatan. Ya, seperti itulah.
Media yang digunakan mungkin untuk saat ini ya yang sering digunakan oleh remaja-remaja yaitu Instagram, TikTok, YouTube, poster, banner. Itu aja sih menurut saya. Lobby kebijakan. Mungkin sasaran dari kebijakan ini kita lobbynya dari DPRD, Dinkes, Dinas Pendidikan, bagian hukum pemerintah daerah. Bentuk kegiatannya ya seperti audiensi, hearing, penyampaian police brief, diskusi publik. Terbitnya perda mengenai pengendalian rokok elektrik, penguatan jejaring atau networking. Kita harus menggandeng semua dari kalangan dari stakeholder itu kita satukan dari bawah sampai ke tingkat pemerintah, yaitu yang paling dinas kesehatan, dinas pendidikan, sekolah, puskesmas, organisasi profesi, Karang Taruna, forum anak, media lokal, maupun LSM pengendalian tembakau. Tujuannya yaitu membangun kolaborasi untuk mendukung kebijakan pengendalian rokok elektrik. Monitoring dan evaluasi yaitu monitoringnya, indikator dari monitoring yaitu jumlah sekolah yang ikut kampanye tentang pencegahan penggunaan rokok elektrik, jumlah pesertanya, jumlah media yang bekerja sama, jumlah audiensi, dan jumlah organisasi yang terlibat di situ. Mungkin dari program itu tetap ada evaluasi proses, yaitu kegiatan berjalan sesuai jadwal atau tidak, yang evaluasi outputnya, police brief tersusun, kampanyenya terlaksana tidak, outcome-nya pengetahuan remaja meningkat, dukungan kebijakan bertambah, impact-nya mungkin penurunan penggunaan rokok elektrik sampai ke titik nol pengguna sampai terbitnya regulasi daerah. Kesimpulannya, permasalahan tingginya penggunaan rokok elektrik pada remaja, belum adanya regulasi daerah, iklan rokok elektrik masih bebas. Solusi advokasi yang saya dapat yaitu kampanye kesehatan, lobby kebijakan, penguatan jejaring, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan. Melindungi remaja hari ini untuk generasi sehat di masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Iya, iya, iya. Ini adalah bukti advokasi saya kepada Ketua RT supaya disampaikan kepada remaja-remaja. Jadi Ketua RT menanggapi advokasi yang saya laksanakan, yaitu dengan yang saya dapat tangkap dari pembicaraan Bapak Ketua RT, yaitu materi yang diberikan mudah dipahami dan menambah pengetahuan mengenai bahaya rokok elektrik. Bapak Ketua RT menyampaikan bahwa edukasi seperti ini penting karena masih banyak masyarakat yang menganggap rokok elektrik lebih aman daripada rokok biasa. Padahal itu sama saja bahayanya, apalagi menggunakan rokok biasa dan rokok elektrik seperti teman saya. Mukanya jadi sebelum Masehi ini. Ketua RT juga berharap adanya kegiatan penyuluhan secara berkala, secara dukungan pemerintah dalam membuat regulasi yang lebih tegas terkait penjualan dan promosi rokok elektrik kepada remaja. Jadi berharap lebih supaya ada pembatasan untuk tidak semua umur bisa menggunakan rokok elektrik. Nah, di sini nama Bapak Ketua RT yaitu panggilannya Bapak Man di RT sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.